Halo semuanya, kini kita akan melanjutkan materi Mastering FB and IG Ads dengan materi tipe-tipe iklan Facebook dan Instagram. Perhatikan, materi ini sangat penting. Jadi, pastikan Anda menonton setidaknya 2 kali video materi kali ini. Dijamin, Anda tidak akan menyesal. Oke, kita mulai. Dalam pembahasan materi kali ini akan ada 3 topik. Yang pertama adalah tentang format. Oke? Nah, di sini akan ada format, perhatikan ya. Yang kedua adalah tipe konten. Yang ketiga, kapan menggunakan tipe konten. Sebelum saya lanjut, ada bahan yang harus Anda ingat, bahwa kalau ketika kita membangun Facebook funnel, tujuan kita sebenarnya adalah mengubah audience yang tadinya cold, dingin, tidak tahu apa-apa tentang kita, akhirnya menjadi warm, tahu dan tertarik, dan pada akhirnya hot, panas. Artinya apa? Dia akhirnya convert, membeli, dan jadi pelanggan setia kita. Oke ya? Perhatikan, itu tujuan utama kita ketika membangun funnel dan menciptakan segala konten. Jangan buat konten kalau ternyata tidak membantu audiens Anda dari cold jadi hot. Percuma. Itu namanya tidak goal oriented. Ya, tidak berbasiskan hasil atau tujuan, melainkan hanya ingin melakukan saja. Oke. Kita akan melihat yang pertama, topik adalah format. Di dalam format ada video ads, ada image ads, ada carousel ads, dan lead ads. Anda pasti sudah sering lihat ini. Ini contohnya adalah video ads. Video ads adalah iklan Facebook ataupun Instagram yang dalam bentuk video. Ini adalah contoh video yang tampil di Facebook Story. Untuk video ads, Anda bisa menaruhnya di Story maupun di feed. Tetapi, kalau video Anda cukup panjang, lebih baik Anda taruh di feed, ya, sebagai post feed. Tapi kalau video Anda cukup pendek, di bawah 30 detik katakanlah, Anda lebih baik menggunakan story. Tapi ingat, dia pendek dan harus memorable kalau di story. Sedangkan di feed Anda bisa lebih panjang, banyak yang bisa lebih ditunjukkan gitu ya, tetapi juga harus bisa eye catching, ya, membuat orang berhenti scroll. Gitu ya, dapat ya? Oke. Next adalah image ads. Ini sering kita lihat. Ini contohnya adalah P.F. Chang's, salah restoran gitu ya, terkenal di luar negeri. Dia membuat semacam visualisasi nikmatnya makan bersama, menikmati makanan yang mungkin organik dan enak dan lezat. Ya, ini adalah iklan P.F. Chang's. Kemudian carousel ads. Carousel ads itu apa? Carousel ads adalah mirip dengan image ads, tapi dia bentuknya adalah slide ke kiri atau ke kanan. Perhatikan, di dalam slide carousel ini yang diberikan oleh Pura Vida bracelets, dia jualan bracelets, adalah dia setiap gambarnya itu memiliki suasana atau nuansa yang berbeda. Kemudian setiap gambarnya juga memiliki headline tersendiri. Menarik ya? Nah, ini cocok kalau Anda misalnya berjualan produk yang banyak macamnya, tipenya banyak. Nah, Anda bisa slide ke samping ada produk apa saja, baik itu produk fisik maupun Anda jualan software, aplikasi, atau layanan. Oke. Terakhir adalah lead ads. Ini adalah suatu tipe iklan yang sangat spesial di dalam Facebook dan Instagram, di mana lead ads itu punya tujuan ketika iklannya tampil, kita meminta pengguna atau orang yang melihat iklan untuk klik mengisi data. Misalnya di sini ada data nama sama email. Terakhir dia akan berlangganan sesuatu, ya, atau dia bisa mendownload sesuatu. Misalnya Anda memberikan report atau laporan atau panduan tips dan trik yang sangat valuable, sangat berharga. Nah, untuk dapetin itu dia harus ngisi email sama nama dulu, atau nama dengan nomor WhatsApp dulu. Nah, lead ads ini sangat bagus kalau memang tujuan Anda adalah mendapatkan leads sebanyak-banyaknya. Kalau tujuan Anda closing penjualan dan barang Anda termasuk murah, sebenarnya mungkin di bawah 500.000 gitu ya, atau di bawah 1 juta, mungkin Anda tidak perlu sampai mengumpulkan leads dulu. Tapi kalau Anda misalnya jasa training, jasa konsultan, perguruan tinggi, pendidikan tinggi, Anda biasanya butuh leads yang banyak, karena komitmen untuk mengikuti layanan Anda, untuk mendapatkan layanan Anda, itu komitmen yang bukan hanya sekali beli, tapi bisa recurring, bisa subscription, bisa berlangganan, bisa berkali-kali. Nah, itu biasanya bagus kalau Anda kumpulkan leads dulu. Dan siapkan lead magnet yang bagus. Panduan, atau video, tips dan trik, ya, atau audio cast, begitu. Yang sangat valuable. Sehingga orang mau meninggalkan nomor WhatsApp,
mau meninggalkan email mereka untuk Anda. Oke ya, jadi ada 4 tipe dalam format ads. Ada yang video, image, carousel, dan terakhir lead ads. Kita akan ke tipe konten. Apa sih bedanya tipe konten dengan format? Kalau format itu ya, dia tentang format apa yang bisa ditaruh, yaitu video, gambar, carousel, lead. Tapi kalau konten adalah isinya tentang apa, videonya tentang apa, gambarnya tentang apa, apa yang ditawarkan di dalam image ads tersebut, di dalam video ads tersebut. Nah, tipe konten itu dibagi secara garis besar ada 5. Ini dari pembelajaran saya dan tim di Gold Marketing Media maupun juga pembelajaran dari para digital marketer yang sudah besar. Ya. Yang pertama ada storytelling, yang kedua produk atau offer, lalu social proof, yang keempat konten, dan yang kelima scarcity. Bagi Anda yang jarang mendengar scarcity itu sama dengan rarity, artinya kelangkaan. Tiba-tiba sesuatu menjadi langka, menjadi terbatas, itu namanya scarcity. Oke ya, itu adalah teknik yang tipe konten yang sangat bagus sebenarnya scarcity. Makanya ya Anda tunggu, Anda perhatikan materinya. Nah, storytelling. Nah, ini saya berikan contoh storytelling dari Sam Ovens. Sam Ovens adalah digital marketer asal Australia. Dia banyak menerima klien di Australia maupun di New Zealand. New Zealand itu Selandia Baru. Salah satu iklannya yang paling memorable yang pernah saya dapatkan adalah tentang cerita perjuangan dia, pergumulan dia, pergulatan dia dari lulus kuliah, punya kerja, keluar dari pekerjaan, pindah ke Selandia Baru, dan akhirnya menjadi konsultan digital marketer. Ya, jadi bentuk dari storytelling itu adalah teks yang panjang berisikan cerita. Gambar dan video itu hanya pelengkap, bukan itu intinya. Ya, jadi cerita ini tanpa penawaran produk dan tujuannya menyentuh perasaan dan menggambarkan perjuangan. Hampir selalu begitu. Jadi, misalnya Anda punya masalah, Anda menceritakan apa saja yang Anda lakukan sampai akhirnya masalah itu selesai. Kemudian di akhir, dia mungkin, ya, kalau Sam Ovens bilang, apa yang dia pelajari selama perjuangannya itu dikemas dalam bentuk kursus, dalam bentuk layanan konsultasi gratis. Dia tawarkan kepada setiap orang, tinggal kontak di akhir cerita. Kira-kira begitu. Jadi, storytelling itu cocok untuk cold audience. Audiens yang belum kenal dengan Anda, audiens yang belum personal dengan Anda, yang tidak tahu brand Anda, bisnis Anda bisa buat storytelling. Tapi jelas, tidak semua produk bisa dengan storytelling. Oke ya? Nah, yang kedua adalah produk atau offer. Di sini ada contoh iklan dari AirAsia. Dia menawarkan free seats. Nah, pembeliannya seperti apa? Ada syaratnya. Yang namanya offer, produk, itu pasti ada syarat dari penawarannya. Kemudian ini dari Samsung. Dia menawarkan ada produk terbarunya Galaxy S20, S20, luar biasa. Ya. Kemudian ini salah satu filmmaker production, jadi perusahaan yang membuat berbagai peralatan untuk filmografi. Ya. Dia bilang the world's most precise follow focus. Jadi dia menawarkan benefit, fitur dari produk dia seperti apa. Nah, perhatikan, pada iklan yang kontennya sifatnya adalah produk atau offer, Anda tidak menuliskan fiturnya dulu, gitu ya, tapi Anda tuliskan benefit. Contohnya di sini dibilang apa? The world's most precise follow focus. Dia pengen bilang benefit bahwa kalau Anda pakai ini, Anda akan dapat gambar yang fokus, yang bagus. Ya, manfaat dulu, bukan fitur atau fungsi. Cocok untuk warm dan hot audience. Jadi Anda bisa tawarkan produk atau offer ketika Anda tahu audiensnya warm dan dia hot atau hot. Ya. Kalau Anda tawarkan suatu produk ke audiens yang masih cold, ya dia mungkin baca, tapi dia akan lupa. Tapi kalau dia sudah kenal, dia sudah beberapa kali berinteraksi dengan Anda, apalagi dia tertarik, dia sudah mulai mempertimbangkan dalam pikiran dia dapat offer yang bagus, oh benefitnya begini ya, oh ternyata seperti ini manfaat yang akan dirasakan. Ya. Perhatikan, captionnya pendek. Kalau Anda buat produk atau offer, jangan buat yang panjang. Ini bukan storytelling. Ya. Jelas to the point, dengan CTA mengapa harus sekarang. Ini kesempatan Anda, kesempatan yang sangat baik. Yuk sekarang juga join bersama kami. Yuk beli produk kami, beli layanan kami, atau tawarkan jasa konsultasi gratis misalnya. Jadi mungkin masih warm, tawarkan jasa konsultasi gratis. Setelah konsultasi, di akhir Anda tawarkan kita ada promo misalnya. Jadi dari warm, dia sekarang sudah semi-hot dan pada akhirnya hot. Oke ya? Nah, bentuk konten ketiga yang paling sering saya gunakan untuk klien-klien Goma Media itu adalah social proof. Social proof itu artinya apa? Anda menayangkan foto atau video dari para customer Anda.
mereka menceritakan mengapa menggunakan layanan Anda, mengapa menggunakan produk Anda, jasa Anda, apa yang bagus, apa yang hebat. Ini misalnya saya ambil dari Peng Joon. Peng Joon itu salah seorang digital content creator ya, digital content creator muda yang sangat hebat, jauh lebih hebat daripada saya, mungkin usianya tidak beda jauh, tapi dia banyak sekali buat konten-konten yang sangat bagus ya, sangat bagus. Nah, ini ada dua, ada yang perempuan, ada yang pria. Ini contoh iklan untuk produk yang sama tentang video marketer, tentang video marketing. Bagaimana yang dia berikan itu layanannya sangat bagus, gitu loh. Jadi ada testimoni, ada social proof, ada bukti sosial penggunaan sistem dan produk Anda. Nah, pertama yang Anda harus pahami adalah Anda bisa kumpulkan testimoni sebanyak-banyaknya. Tanyakan kesan dan komentar dari para customer. Tapi ingat, ketika dia akan dijadikan materi iklan, minta izin dulu menggunakan testimoninya. Biar apa? Biar mereka tidak merasa kaget atau bahkan merasa sakit hati. Itu yang sangat penting. Kita kumpulkan testimoninya kita pakai untuk iklan, tapi kita tidak izin. Itu bisa jadi masalah ke depan. Ya, customer Anda sudah puas dengan Anda, jangan sampai gara-gara masalah tersebut mereka malah jadi sakit hati. Ya, kalimat dan teks sederhana. Nah, ini yang paling menarik adalah kalau testimonial selalu usahakan video, bukan hanya foto. Oke, kalau dia orang yang nggak mau divideokan, memang susah. Anda foto, tapi ingat, Anda harus memberikan bukti otentik. Ya, bahwa memang ini yang mereka rasakan. Ketika dalam video, orang bisa merasakan feel, orang bisa merasakan benar atau tidaknya sebuah testimoni. Ya, karena itu ketika buat copywriting untuk captionnya, untuk kalimat iklannya pun pastikan sederhana. Arahkan mereka untuk melihat video, ya visual. Kalau visual foto pun foto yang jelas, yang bagus. Nah, visual iklannya adalah video atau gambar dari customer, jangan gambar yang lain lagi. Dan perhatikan, ini cocok untuk warm dan hot audience. Apakah ini cocok untuk cold? Ada beberapa teori sebenarnya, ya. Selalu lakukan uji coba. Ada juga orang yang tidak tahu brand kita, tahu-tahu keluar produk atau offer dengan social proof. Nah, bisa berhasil nggak? Bisa kalau memang social proof kita bagus. Anda tahulah definisi bagus. Bahwa ketika Anda menonton sendiri dari testimoni dari pelanggan Anda, dari customer Anda merasa Anda pengen pakai produk Anda lagi. Kayak gitu. Kayak ini bagus banget. Orang, bahkan Anda tanya dulu ke orang asing yang tidak kenal Anda tertarik nggak kira-kira? Minimal dia tertarik. Sehingga ada beberapa teori, mazhab gitu ya. Social proof cocok juga untuk cold audience. Baru setelah itu kita keluarkan konten-konten yang lain katanya. Jadi social proof dulu. Buat establish trust, katanya bangun kepercayaan. Namun, kalau bagi saya sarankan Anda tetap fokus pada membangun cold audience dengan engagement yang bagus, buat mereka kenal dengan brand Anda, baru keluarkan social proof. Kenapa? Karena kalau social proof keluar dari awal untuk yang core audience ya, audience yang safe audience, broad audience yang besar, budget Anda pun akan habis, menurut saya percuma. Karena ini cocok sekali untuk warm. Dia sudah kenal, bahkan dia sudah tertarik sedikit, keluar social proof, dan dia akan langsung beli produk dan layanan Anda. Kira-kira seperti itu. Berikutnya tentang konten. Nah, konten ini artinya apa? Seperti namanya konten aja. Jadi Anda buat konten, pokoknya bermanfaat, ya. Anda luncurkan, ini contohnya dari Naudis, dia bilang tentang mengatasi krisis global, bagaimana caranya. Nah, Naudis itu salah satu Facebook page yang saya follow juga, yang saya like, itu tentang berbagai informasi tentang alam, tentang politik dunia, tentang apapun yang berbau sosial isu. Sehingga, ya dia konten aja, dia tidak berusaha menawarkan apa-apa. Nah, konsep konten ini paling bagus ketika Anda membangun funnel F1. Funnel itu kan ada F1, F2, F3, F4 ya dari materi sebelumnya. F1 itu engagement. Kenapa? Tujuannya adalah untuk brand awareness dan brand engagement. Harus itu dulu. Ya, konten ini paling tepat ya. Pertama untuk brand awareness juga, dan dia memberikan value. Anda jangan hanya buat konten yang cuma hiburan aja. Kalau Anda ujungnya nanti mau menjual, berikan konten yang value, memberikan edukasi, memberikan informasi baru, memberikan tips dan trik baru, panduan yang baru. Ya, oke. Terakhir, ini yang paling menarik. Kalau social proof itu paling bagus meningkatkan dari warm sampai ke semi hot. Tapi yang biasanya closing terbesar semua klien kita, mulai dari kedai kopi sampai klinik sampai jasa akuntan, ya, sampai jasa konsultan manajemen, itu selalu di scarcity atau kelangkaan atau keterbatasan. Ini adalah strategi konten iklan yang menurut kami paling tinggi closing rate-nya.
paling bagus ya. Oke. Ini contohnya create dari Videlo. Dia bilang limited time. Bayar $67 satu kali seumur hidup katanya. Kemudian ini dari Kick Pages. Dia punya layanan namanya Member Launch. Ini saya ambil Sabtu malam iklannya. Dia bilang kesempatan harga khusus ini hanya ada sampai Minggu malam. Kira-kira begitu. Nah, scarcity itu kapan digunakan? Gunakan untuk audiens yang memang sudah hot. Dia udah tanya-tanya bahkan sebenarnya. Tapi dia butuh dorongan sedikit lagi. Dia sedikit di-push sedikit, biar langsung klik itu tombol buy, tombol check out, tombol transfer, tombol isi kredit card. Dia cuma tinggal sedikit dorongan. Dia sudah simpan bahkan di card. Nah, tampilkan iklan ini. Nah, iklan scarcity selalu paling bagus kalau Anda pakai custom audience, di mana custom audience-nya sudah hasil dari tracking pixel. Itu paling bagus. Karena kalau udah tracking pixel, misalnya dia sudah pernah klik, udah pernah kontak kita, nah itu udah pasti. Udah tinggal sedikit lagi dorongan. Dia sudah tertarik sangat gitu sampai kontak kita. Tinggal sedikit, tawarkan opportunity, tawarkan promosi yang terbatas. Caranya gimana? Caranya menciptakan scarcity adalah yang pertama, akan ada kenaikan harga. Beritahu bahwa harga sekarang cuma berlaku sampai besok, sampai berlaku minggu depan, sampai akhir bulan ini. Setelah itu harga akan naik. Oke? Yang kedua, pakai kode diskon yang akan expire. Contoh, ambil diskon kita 20%. Kodenya misalnya adalah April gitu ya, kodenya April. Ambil kodenya. Begitu bulan April berakhir, diskon ini akan tidak ada lagi. Nah, dua strategi ini mirip tapi berbeda. Kalau kamu bilang akan ada kenaikan harga, pastikan kamu punya integritas, pastikan kamu konsisten. Kalau akan ada kenaikan harga sehabis April, ya bulan ini harus naik harganya. Kalau nggak, kamu dianggap berbohong. Oke ya? Karena itu biasanya kita pakai yang strategi kedua, yaitu pakai kode diskon. Berikan kode diskonnya di dalam iklan. Kode diskon ini ada nih, April gitu ya. Atau ekstra diskon 50% gitu ya. Diskon 50%, seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau diskon ini lewat, ya udah diskon lewat. Harga kan tetap, kita nggak perlu naikkan atau turunkan. Karena diskon ini cuma berlaku sampai periode tertentu, misalnya. Karena itu, kami paling sering pakai yang kode diskon, bukan kenaikan harga. Kalau Anda naikkan harga, bilang bulan depan naik harga, Anda harus konsisten naikkan harga. Atau yang ketiga, jumlah stok terbatas. Ayo segera daftar seminar kami. Waktu itu kan bangun seminar klinik gigi. Ambil seminar kami, gitu ya. Kursi terbatas, tinggal 10 kursi lagi. Ya, gitu. Nah, Anda tawarkan bahwa ini terbatas loh. Yuk beli segera masker, beli segera hand sanitizer, beli segera peralatan ini. Di gudang kami cuma tinggal sedikit stoknya, ambil sekarang juga, jangan kehabisan. Dengan berikan jumlah yang terbatas. Atau yang keempat, bonus akan hilang. Gini, harga nggak berubah gitu ya, semua sama, bahkan nggak ada diskon mungkin. Tapi kamu beritahu, kamu beli produk ini, kamu bakal dapat produk, selain dapat produk A, kamu bakal dapat produk B, C, D, E juga. Tapi cuma sampai besok. Kalau lewat dari besok, ya harga sama, nggak akan naik. Produk A juga, tapi produk B, C, D, E sebagai bonus akan hilang. Itu cara menciptakan scarcity. Nah, cara menjual scarcity gimana? Cara menjualnya gini, fokus pada scarcity. Jadi kalau kamu buat videonya, ya Anda buat video atau gambarnya atau copywriting captionnya, fokus pada scarcity-nya. Jangan lagi cerita tentang benefit, jangan lagi cerita tentang manfaat, itu udah lewat. Ini sudah warm, sudah hot, bahkan tinggal sedikit lagi udah semi hot, udah tinggal dikit lagi dia benar-benar hot. Ingat, jangan lagi cerita yang aneh-aneh, fokus pada scarcity, ambil sekarang juga. Tekankan kembali value. Value-nya singkat, jangan lagi cerita benefit. Value aja, bahwa tanpa ini, usaha Anda tidak akan pernah bisa perform 110% misalnya. Dengan tanpa ini, kesehatan Anda tidak bisa kuat menghadapi masalah-masalah radikal bebas gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, ini sangat penting. Jelaskan mengapa ada scarcity. Kalau memang ada, harga akan naik misalnya, karena Anda bilang sudah lewat masanya promosi gitu. Saatnya kita masuk masa yang tidak lagi berusaha mencari customer, tapi masa yang stabil. Atau memang barang akan habis. Jadi jelaskan kenapa ada scarcity. Dan berikan call to action yang jelas. Sekarang, kontak kami sekarang dengan kode ini. Kontak kami sekarang bilang kamu mau penawaran ABCD gitu. Kamu tidak mau bonusnya hilang misalnya. Nah, call to action yang jelas akan membantu mereka untuk segera melakukannya saat itu juga. Oke ya? Jadi kita sudah melihat ada scarcity, ada konten untuk engagement, ada social proof,
ya, ada produk atau offer, dan ada storytelling. Nah, ini adalah tipe konten iklan yang bisa Anda gunakan. Nah, kapan kita menggunakan tipe konten yang mana di saat apa? Nah, pada cold audience, saya rangkum, Anda bisa pakai storytelling ads atau content ads. Kapan pakai storytelling ads? Storytelling ads sangat bagus ketika yang Anda jual bukan produk fisik. Ya, produk apapun itu. Produk info produk, kursus, training, latihan. Anda menawarkan jasa, misalnya Anda menawarkan jasa audit pajak, audit keuangan, audit apa gitu ya, atau jasa membuat website, jasa desain. Nah, itu paling bagus storytelling. Anda ceritakan siapa Anda, buat mereka mengenal Anda secara personal. Atau content ads, konten-konten yang valuable bagus, mereka engage. Nah, paling bagus sebenarnya di content ads itu video. Video itu paling bagus. Video itu orang bisa berhenti, ya, dan dia tidak hanya satu cerita dalam satu gambar, tapi dia kan beberapa frame, ya. Dan kita bisa lihat, kalau orang itu berhenti sampai terakhir, berarti dia sangat-sangat tertarik daripada orang yang cuma berhenti di awal video. Nah, untuk warm dan hot adalah social proof, product offer, sama scarcity. Oke, itu adalah tipe-tipe konten iklan Facebook dan Instagram. Oke, Anda pergunakan dengan baik. Kini isi F1 dan F2 yang sudah Anda rencanakan. Pastikan Anda mau konten seperti apa di F1, lalu tipe konten seperti apa di F2. Oke? Di materi berikutnya, kita akan siap-siap untuk meluncurkan iklan langsung dan membaca cara evaluasi iklannya. Oke? Sampai jumpa lagi.